Fadil Hamsumarta dari Geografi 3A. Perkenalkan, nama saya Tasya Oktavia dari kelas Geografi 3A. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penelitian geografi. Sebelum kami menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penelitian geografi, kami akan menjelaskan tentang penelitian geografi terlebih dahulu. Dalam suatu penelitian geografi dikatakan sistematis apabila mengikuti langkah-langkah atau tahapan yang dimulai dengan mengidentifikasikan masalah, menghubungkan masalah tersebut dengan teori yang ada, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta menarik kesimpulan dan menggabungkan kesimpulan. Selanjutnya baru kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penelitian geografi. Kalian sendiri ada yang tahu tidak apa itu langkah-langkah dalam penelitian geografi? Langkah-langkah dalam penelitian geografi itu yang pertama ada merumuskan masalah. Dalam hal ini, masalah ialah hal yang mengandung persoalan, serta membutuhkan pemecahan. Dengan demikian, tidak semua hal mengandung persoalan atau tidak semua hal menjadi masalah. Masalah geografi sekurang-kurangnya menyangkut 3 persoalan pokok. Ada yang tahu apa 3 persoalan pokok tersebut? 3 persoalan pokok tersebut ialah yang pertama, apa masalahnya, berkaitan dengan gejalanya. Yang kedua, di mana masalahnya terjadi, berkaitan dengan lokasi dan ruang. Dan yang terakhir, mengapa masalah terjadi, berkaitan dengan relasi interrelasi dan interaksi gejala. Langkah kedua setelah merumuskan masalah ialah kajian teori dan pengajuan hipotesis. Setelah menemukan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, langkah berikutnya ialah menentukan jawaban sementara atau dugaan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Untuk membuat hipotesis, tentunya harus berdasarkan dari teori geografi yang sudah ada. Adapun beberapa syarat yang harus dimiliki oleh suatu hipotesis adalah: yang pertama, dapat dipercaya dan masuk akal. Yang kedua, merupakan ungkapan keteraturan pikiran. Dan yang terakhir, memberikan peluang untuk pengujian empiris. Langkah selanjutnya setelah pengajuan hipotesis ialah mengumpulkan data untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Setelah masalah dirumuskan dan hipotesis diajukan, maka langkah selanjutnya ialah dengan melakukan kegiatan lapangan untuk mengumpulkan data guna menguji kebenaran hipotesis tersebut. Apakah ada yang tahu apa saja teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut? Teknik pengumpulan data penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, analisis isi media massa. Yang kedua, observasi langsung. Yang ketiga, observasi tidak langsung. Yang keempat, wawancara tidak langsung. Dan yang terakhir, studi dokumenter. Populasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum menentukan sampel dari suatu populasi, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang populasi tersebut. Dalam pemilihan sampel dari populasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti 1. Sampel acak sederhana. Pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. 2. Sampel bertingkat. Pengambilan sampel dengan cara mengambil populasi jadi kelas atau tingkat tertentu. 3. Sampel sistematik. Pengambilan sampel dengan membuat daftar populasi secara berurut. 4. Sampel cluster. Pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok menurut area. 5. Kelompok pengambilan sampel dengan cara menentukan beberapa setara yang paling dominan.
yang kemudian diambil dari setiap setara berdasarkan kuota. 6. Sampel sebanding. Pengambilan sampel ini hampir sama dengan sampel kuota dan setiap setara diwakili oleh anggota yang sebanding dengan ukuran setara. 7. Sampel tujuan. Pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Teknik analisis geografi. Teknik analisis geografi dilakukan dengan dua cara, yaitu pengelompokan, pengelolaan, dan penyajian data yang secara statistik. 2. Pengelompokan, pengelolaan, dan penyajian data yang secara deduktif. Merumuskan kesimpulan dan saran dalam sebuah laporan penelitian dan laporan ilmiah umum. Pada bab penutup biasanya dilaksanakan kesimpulan dan saran. Demikian pula halnya dalam laporan penelitian geografi. Kesimpulan dan saran tindakan dapat dilakukan implikasi, hubungan, dan hasil dari uraian yang telah dibicarakan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.